Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oh, ada yang nggak baik. Banyak masalah ya Mbak ya? Bukan Habib. Oh, kalian di sini kayak yang udah nggak canggung ya? Berarti udah pada kenal apa gimana? Kebetulan yang pertemuan. Oh, udah kenal ya, hubungan udah kenal semua. Oke, tapi sebelumnya sudah kenal ke saya atau belum? Belum. Berarti pertama kali bertemu dengan saya. Ya. Oke. Jadi kita di sini akan sudah tahu akan melakukan apa. Nah, di sini akan melakukan konseling kelompok. Ada yang tahu konseling kelompok itu apa? Diskusi kelompok. Diskusi kelompok. Bareng-bareng menyampaikan masalah. Iya, benar sekali. Jadi di sini kita akan ada konselor dan konseli yang membahas permasalahan. Kita akan mengambil satu permasalahan yang akan dibahas, gitu ya. Oke. Dan sebelum itu kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Wildi. Kalian bisa memanggil saya Mbak, Kakak, atau Ibu, terserah senyamannya kalian saja. Dan saya juga belum pernah tahu ke kalian, belum tahu nama-nama kalian. Jadi dimohon untuk perkenalan satu persatu ya. Dan menyebutkan hobinya masing-masing. Oke. Silakan dimulai dari Mbak yang sebelah sini. Perkenalkan, nama saya Febinya Natasha Sulfat, bisa dipanggil Feby. Hobi saya biasanya bermain basket. Main basket. Silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Doni. Hobi saya mancing. Mancing. Banyak dapatnya Mas. Alhamdulillah banyak. Biasanya mancing di? Biasanya mancing di tambaknya orang. Oh. Selanjutnya. Oke, perkenalkan nama saya Afid. Hobi saya nyolong. Nyolong. Apa? Nangkap burung Oh, nangkap burung. Itu di mana nangkapnya? di rumah. Banyak. Banyak hasilnya. Itu kita di Zoli Pasar. Namanya nyolong. Pas malam. Gitu ya, Mbak. Mbaknya? Perkenalkan, nama saya Safira, hobi saya pelihara buaya. Oh, berarti di rumahnya ada buaya? Iya, ada sub 52. Banyak banget Mbak. Iya. Yang bikin kebun binatang. Iya. Oh alah. Mbak yang sebelah sini? Perkenalkan, nama saya Firkin. Hobi saya ngelaprak. Wah, sepertinya banyak masalah tugas tentang ngelaprak ya, sampai hobinya laprak. Keren ya, semangat terus ya Mbak ya. Makasih. Oke, iya. Jadi kita udah tahu nama masing-masing dan buat supaya lebih akrab lagi, kalian bisa menebak salah satu nama dan hobinya dari orang lain. Oke, dimulai dari Mbak Feby tadi ya. Nebak hobinya Mbak Safira. Mbak Safira ini hobinya udah melihara buaya. Buayanya ada 52. Oke, bener ya. Mbak Virgin punya Mas Hafid. Apa? Nyolong. Itu bener bahasanya nyolong. Iya. Nyolong itu bukan mencuri. Nyolong kan? Itu nyolong. 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 Oh, bahasa baru ya. Oke. Mas Hafid menebak punya Mas Doni. Namanya Doni. Hobinya mancing. Mancingnya di Tambaya orang. itu nyolong sesungguhnya. Nyolong gitu. Iya, itu nyolong. Enggak, karena izin dulu kan ke Oh, tapi izin dulu ya Mas ya. Iya. Oke. Enggak bayar.
Enggak lah. Ya Kan kan izin dulu. Pak izin Berarti cek minta. boleh apa tidak? Minta berarti Itu ya. berarti minta. Enggak minta. Kan berusaha. Oke, nice. Oke, tadi kan kita udah membahas tentang kita akan melakukan yang namanya konseling kelompok ya. Nah, di konseling kelompok ini kita akan membahas tentang permasalahan. Kita akan memilih salah satu permasalahan dari kita yang dianggap urgent, yang benar-benar harus diselesaikan gitu. Dan konseling ini menganut 3 asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Yang asas kerahasiaan ini diharapkan kalian itu setelah dari forum diskusi ini, dari konseling kelompok ini tidak ada yang membuka rahasia karena kita di sini bercerita kan sesuai dengan diri kita. Jadi jangan sampai kesebar gitu. Dan asas keterbukaan, kalian di sini diharapkan terbuka agar permasalahan yang kalian punya itu cepat terobati, cepat ada solusinya gitu kan, sesuai dengan keinginannya kalian sendiri. Dan asas kesukarelaan, kalian di sini dipaksa atau bagaimana? Enggak. Diajak teman. Oh, ada yang diajak ya. Biar aja. Oke, jadi secara sukarela datang ke sini gitu ya. Oke. Dan konseling ini akan dilaksanakan sekitar 30 menit. Oke, jadi kalian di sini kan tadi pasti ada masalah akhir-akhir ini. Apa nih? Masalah atau perasaan yang kurang mengenakan akhir-akhir ini tuh apa saja? Kalau masalah Gojek sekarang itu mungkin kan mahasiswa baru dan udah agak lama ya, udah 3 bulan tuh sekarang pertemanan mulai renggang, ya awalnya bareng sekarang udah mulai renggang. Oh, ini buat pertemanan yang waktu SMA. Nggak, pas maba masuk kuliah awal ini. Berarti pas waktu awal-awal kuliah tuh ada punya temen-temen, punya bestie, sekarang udah Renggang, udah sendiri-sendiri. Oke. Buat Mas Doni? Kalau masalah ini saya kadang insecure ya, teman-teman kelas saya udah pada main keluar kota semua. Kalau boleh tahu jurusannya apa Mas? Olahraga, bulan olahraga. Oh, berarti udah pada ini ya? Udah pada mau ke atlet-atlet semua gitu? Iya. Sedangkan saya masih stuck di ya itu aja, nggak naik nggak turun. Berarti Mas Doni ini merasa insecure sama dirinya Mas, melihat teman-temannya yang udah dari posisi yang lebih tinggi gitu ya Mas, sedangkan Mas Doninya masih menuju proses itu gitu. Tapi nggak sampai. Untuk Mas Hafid? Kalau saya dari faktor ayah. Kenapa Mas ayahnya? Soalnya kan apa ya? Kayak di rumah yang paling besar itu ibunya ayah saya. Jadi buat saya tuh lebih ke apa ya? Trauma. Ya misalkan saya ngelakuin hal ini itu merasa tertekan, merasa nggak bebas. Kalau misalkan saya ngelakuin hal yang benar-benar saya apa ya, yang dikatakan perlu saya lakuin. Nah itu dari segi apa ya, dari faktor ayah itu nggak mungkin. Jadi ada saja peranannya, kayak kalau saya ngelakuin ini pasti marah. Terus kayak ya namanya juga anak cowok kan, wajar ya. Dulu tuh main-main sampai apa ya, nggak kenal waktu. Ya mungkin wajar lah ya marah, tapi marahnya tuh nggak seharusnya, nggak sewajarnya marah ke anak pada umumnya. Berarti Mas Hafid di sini merasakan terhalang, prosesnya terhalang ya sama lebih tertekan orang. sih.
Iya, terhalang sama orang tua karena orang tua tuh menekan dan mengekang. Iya, Mengekang. iya. Jadi Mas Hafid juga punya trauma sama ayahnya ya, terutama Ya, ayah. saya kan juga saya punya jalan sendiri toh. Punya tujuan sendiri. Iya. Nggak semestinya tujuan saya harus sama kayak ayah saya. Itu enggak kan. Itu ayah saya memang kayak gitu. Kalau ayah bilang kamu harus A, kalau ayah bilang kamu harus B, kamu juga A. Mungkin maksud ayahnya baik tapi tidak sesuai dengan Sesuai sama aku. Iya. dirinya Mas Hafid ya. Oke. Untuk masalahnya Mbak Safira tadi ya. Kalau aku sih lebih di pertemanan. Kan kalau dulu ngerasa itu temenku tuh pas posisi kita ada, maksudnya dalam keadaan yang butuh risk keuangan gitu, mereka tuh satu orang deket banget sama aku. Awalnya tuh deket banget temen. Terus tiba-tiba tuh dengan posisi aku yang lagi di bawah, kan masih ada posisi kita lagi di bawah, itu dia tuh benar-benar tiba-tiba menjauh dari aku. Akhirnya tuh ngebuat aku tuh nggak percaya, mau deket banget sama orang tuh nggak percaya lagi. Paling ada maunya, atau cuma pas pada saat kondisi kita di atas dia mau nemenin, tapi kalau pas di bawah belum tentu mereka mau, dia tuh mau nemenin kita. Tapi kepilih teman kayak Akunya enggak dianya. nggak tahu ya, aku nggak tahu sih ada temen gimana. Kayak apa ya? Temenmu tuh nyari temen yang sekiranya setara sama dia. Iya sih, sepertinya kayak gitu. Terus emang dampaknya juga buruk sih, soalnya dia benar-benar hedon gitu loh. Jadi pas ini ngerasa ya bersyukur, tapi juga ngerasa kayak akhirnya Kehilangan ya, Mbak. terus trauma juga, mau temenan sih benar-benar. Berarti masalahnya Mbak Safira ini merasa takut untuk berteman dengan orang lain karena adanya trauma ya. Iya. Karena dulunya pernah dekat sekali dengan teman tapi malah sekarang menjadi menjauh gitu ya Mbak. Oke. Untuk yang Mbak Virgin masalahnya Mungkin masa lalu ya. Dulu aku pernah dilarang sama temanku. Kayak gitu tuh gara-gara aku ngelaporin adiknya kakak kita. Kayak misalnya adiknya katingku ini tuh pacaran sama temanku. Nah, terus aku ngelaporin ke kakaknya kayak gitu. Terus aku dilabrak sama temanku ini. Jadi aku trauma deket sama dia, ketemu sama dia aku trauma. berarti Mbak Virgin takut untuk bertemu orang itu gitu. Tapi untuk berteman dengan yang lain enggak. sih. Oh, lebih ke ini Mbak Virgin merasa bersalah atau Iya, gimana? iya ada di posisi itu merasa oh, bersalah. ada ngerasa bersalah juga takut ya, takut untuk bertemu kayak merasa kayak nggak enak aja Iya, gitu nggak ya. enak. Dan di sini semuanya punya masalah masing-masing dan seperti kesepakatan kita pada awalnya kita akan mengambil satu masalah yang menurut kita itu paling butuh bantuan untuk saat ini gitu. Boleh di vote siapa? Mungkin dari saya Mas Hafid. Ada yang lain? Mungkin Mbak. Iya. Soalnya kan sekarang sering gitu gak sih masalahnya, kayak yang misalnya ada teman posisinya udah di atas nyari yang setara, terus tiba-tiba temannya Ada juga yang cuman ambil butuhnya doang, habis itu wes. iya ambil butuhnya doang, kan banyak kan sekarang. Mungkin bisa dibahas menurut aku. Berarti Mbak Vira ya? Iya. Gimana Mas Doni, Mas Hafid apa Mbak Vira? Bebas mengikut vote yang sesuai. Oke, Mbak Vira. Gimana Mbak bisa diceritakan lebih lanjut lagi? Dulu permasalahannya sama temennya Mbak itu seperti apa? Kalau awalnya tuh aku deket banget ya, sampai kemana-mana itu kalau ada dia pasti ada aku, kalau ada aku pasti ada dia, nggak sampai kayak gitu loh. Terus Bestie banget ya? Terus sampai kalau baju dia
dia itu kayak bajuku baju dia, nggak semuanya tuh pakai uang, dengan uang lo gawe-gawe kayak sih gitu. Nggak, kalau nggak ada uang bilang aku, terus kalau aku nggak ada uang bilang dia, dengan kondisi kayak gitu. Terus tiba-tiba itu mungkin juga ini namanya tiba-tiba tuh aku posisinya memang benar-benar di bawah. Terus aku nggak bisa ngeluarin uang yang sehebat pada saat itu. Jadi kondisi tuh kayak aku sama dia tuh benar-benar mau main kesini itu ngeluarin tuh sehari tuh bisa 100 kayak gitu. Jadi kan benar-benar beli baju tuh langsung ayo kayak gitu loh. Terus tiba-tiba kan posisinya mungkin keluarga juga ada saat bawah kan. Terus aku diajakin keluar, nggak wes pasti kita mungkin ngeluarin uang. Terus kayak akhirnya tuh dia tuh lama-lama makin jauh. Terus nggak pernah wes ngajak aku lagi. Terus apa kayak ya udah tiba-tiba ngejauh gitu. Kayak gitu sih. Jadi temannya Mbak Vira ini menjauh saat Mbak Vira lagi posisinya down di bawah gitu ya Mbak. Terus apa yang dilakukan Mbak Vira saat temennya menjauh? Nah, awalnya sih ngerasa kehilangan ya, soalnya kan terus kondisinya itu kan temen satu kelas. Di kelas tuh cuma dia aja, misal aku kemana-mana ya cuma sama dia, yang lainnya udah nggak deket gitu loh. Jadi ngerasa di kelas ya udah akhirnya kelihatan banget. Terus temen-temen kok jauh, kenapa kayak gitu sih. Kita juga sudah tahu kalau Mbak Vira ini dekat sama anak tersebut. Tahu banget, sering main ke rumah, aku sering main ke rumahnya kayak gitu sih. Sampai keluarga sudah kenal gitu ya Mbak Vira. Oke. Terus setelah dia menjauh, Mbak Vira selain ada apa ya, karena Mbak Vira dan atau ada alasan lain kenapa dia menjauh, Mbak Vira tahu atau? Ya karena kalau menurutku sih karena dia tuh aku nggak bisa ngikutin gayanya dia lagi, gaya hidupnya dia kan bener-bener yang hedon banget gitu kan. Aku nggak bisa ngikutin, nggak bisa ngikutin dia. Terus pasti dia cari temen yang setara untuk menggantikan aku. Terus akhirnya di kelas kan juga ada anak yang kayak dikit-dikit bisa jajan-jajan, bisa kemana-mana tuh bener-bener free. Terus buat anaknya aja kayak gitu. Kayak gitu sih. Akhirnya ya udah. Di situ Mbak Vira ngerasa sedih banget ya. Pastinya karena kehilangan itu sedih. Di situ Mbak Vira selain itu nggak ada teman lagi. Ya ada, cuman sekedarnya aja sih kalau di kelas. Setelah anggapannya putus dengan teman ini Ya. gitu, Mbak Vira tuh menemukan teman yang akrab lagi atau tidak? Enggak, jadi nggak mau. Jadi kayak di kampus, kalau di kelas sih nggak kayak kan yang sewajarnya aja. Soalnya nggak mau ngerasain kayak kita deket tiba-tiba pas kondisi kita nggak setara sama dia langsung. Berarti Mbak Vira belum pernah mencoba atau sudah pernah mencoba untuk membukakan diri lagi? Belum. Sampai sekarang masih ada takut gitu ya Mbak? Iya. Untuk mencoba lagi. Nah, gimana dari ceritanya Mbak Vira ini, apakah ada pengalaman yang sama atau perasaan kalian yang mau disampaikan ke Mbak Vira? Nah, mungkin mau nanya aja ya, nah pas kalian udah mulai renggang itu tuh kalian pernah bertemu lagi nggak? Nah pas ketemu itu tuh kamu sempat ngebahas sama dia nggak kalau misalnya kenapa kok kamu menjauh gitu? Enggak sih. Kayak ya udah Bertemu lagi berarti? ketemu kan satu kelas. Iya maksudnya secara face to face lah. Enggak sih. Berarti Terus enggak kalau terus pernah dia sekali tuh kan dia putus sama semuanya kan curhatnya ke aku. Terus kemarin itu dia putus sama pacarnya. Terus teleponnya juga aku. Langsung dia aku masih tetap aja masih tetap respon dia kayak gitu. Tapi kan cara melampiaskannya tuh ke hal yang nggak baik gitu loh. Terus aku nggak mau kejerumus ke situ. Akhirnya aku kayak bilang udahlah kayak itu tetap nasihatin aku kalau dia aku tetap welcome. Tapi kalau aku disuruh semisal apa ya balik kayak dulu gitu aku ya harus nggak mau juga sih, soalnya feelnya tuh udah beda. Mungkin kita temenan sama dia dengan kondisi kayak gitu, terus kita mau ngikutin gaya hidup dia pas kita udah sadar bahwa itu tuh
negatif buat kita kan pasti feelnya tuh beda gitu kan. Respon dari keluarganya Mbak Vira cerita ke orang tuanya Mbak Vira kalau Mbak Vira udah menjauh atau gimana? Cerita tapi kayak kalau orang tua kayak gimana ya udah kayak cuma nasihat aja, ya wis kayak kamu fokus aja kuliah. Responnya orang tua berarti untuk tetap fokus kuliah gitu. Iya, iya. Tapi untuk ke pertemanannya kayak baikan aja atau gimana gitu? Kok nggak pernah sampai baikan apa ya udah ya pokok tetap temenan gitu aja. Yang penting tetap temenan gitu. Nggak sampai Berarti putus silaturahmi. Ya kan emang harus gitu kan. Kan kita kan sekarang apalagi masa kuliah kan. Kayak ke kampus kan tujuannya kan satu, belajar. Lanjutin apa ya, kayak menyambung ilmu, mencari pengetahuan lah lebih jauh lagi kan. Nggak seharusnya juga kayak fokus ke pertemanan semua. Nggak semuanya ke pertemanan. Ya wajar, kayak ke orang tua juga harus mewajarkan itu. Ke kampus ya harus contoh ilmu yang benar. Makanya kan biar nggak berdampak ke situ lagi ya, pemikirannya harus 50-50, kampus iya, nuntut ilmu iya, pertemanan juga iya. jadi orang tua untuk respon dari orang tua itu Mbak Vira tetap fokus sama belajarnya dulu gitu. Gak apa-apa menjauh dari teman karena temannya itu dirasa udah negatif gitu ya buat Mbak Vira, jadi ya gak apa-apa untuk menjauh gitu ya Mbak. Kalau dari respon temennya Mbak Vira ini kan kejadiannya saat SMA ya? Saat SMA atau kuliah? Kuliah. Saat kuliah ya. Respon dari teman-teman kuliahnya Mbak Vira pas waktu Mbak Vira menjauh itu ada yang nanya kah atau ada yang sekedar ya nanya-nanya gitu, itu ada? Pasti ada yang nanya aku. Iya, kalau aku bilangnya nggak apa-apa. Terus kayak apa ya bilangnya? Ya paling karena keseringan sama, lama-lama pasti bosen. Mau orang pacaran aja bisa bosen, ya kan? Apalagi pertemanan. Kalau sering bareng semuanya bareng. Kalau aku jawabnya sih itu nggak ngejelasin gimana gitu. Kalau dari mereka ada tanggapan buruk atau gimana? Atau malah positif gitu? Kalau dari teman-temannya Mbak Vira sendiri? Kalau mereka nggak pernah yang menanggap oh gini-gini tuh enggak. Jadi ya udah gitu mungkin ya. memang lagi crash atau gimana lagi ya emang ada pertemanan itu ada masanya gitu ya. Kalau dirasa udah tidak baik ya sudah ditinggalkan saja gitu. Oke. Untuk yang sekarang kan Mbak Vira malah jadi takut untuk berteman dengan yang lain. Ini karena ada masalah yang dulu itu. Ya. Kenapa Mbak Vira kok masih takut gitu kan? Setiap orang ini kan pasti tidak sama kan. Maksudnya ya nggak semua orang itu sifatnya seperti dia gitu kan. Kenapa Mbak Vira sampai takut? Itu sih karena ngerasa kan nggak takut apa ya salah orang. Maksudnya kita temenan kita nggak setara juga. Terus kita nggak bisa ngikutin mereka kayak gitu loh. Akhirnya nanti keulang lagi kayak gitu lagi. Mungkin Mbak Vira udah pernah mencoba punya teman yang setara atau belum? Belum sih. Nah itu ya tetap temenan sama dia. Sekarang di kelas ya tetap temenan. Cuman nggak kalau dulu kan kemana-mana itu kan bareng kayak gitu-gitu ya. Sekarang seadanya terus kerasa bahwa diri mending aku lebih baik sendiri karena maksudnya tuh ya wes kayak kita jalan sendiri aja kayak gitu. Jadi sekarang nggak ada teman dekat lagi, meskipun di luar kelas itu nggak ada. Itu ada kalau di luar kelas, cuman di kelas. Di Kan kelas. kita kemana-mana satu kelas kan apa-apa juga pasti ada. Kalau di luar kelas, tapi Mbak Vira udah mencoba ya bergaul gitu, sampai teman dekat ada yang benar-benar Tapi dekat gitu. dekat, cuman karena nggak sering ketemu aja. Kalau nggak sih, kalau di kelas kan benar-benar ketemu. Kalau di sana kan beda matkul, ada yang beda univ kan, jadi kayak
nggak kerasa, jadi kayak ya udah gitu loh. Maksudnya mereka hilang nggak kerasa, kayak ya soalnya kita jauh dan ketemu, kalau itu kan bener-bener sering ketemu. Beneran? Udah ya? Sudah ya? Belum. Oh. Oke, lanjut. Dari katanya Mbak Fira ini kan Mbak Fira masih ada sedikit takut untuk berteman dengan teman yang lain di kelas. Apakah yang lain ini punya solusi untuk Mbak Fira agar Mbak Fira juga terbuka pikirannya? Gimana? Adakah solusi atau pendapatnya kalian tentang Mbak Fira ini yang mungkin bisa meningkatkan kesadarannya Mbak Fira? Mungkin Mas Doni ada saran ke sebagai Mungkin pertama ya itu sih, kayak jangan terlalu apa ya, lebih percaya banget lah, apalagi kan di dunia kampus pertemanan itu kayak istilahnya bisa makan temen sendiri lah. Kayak setidaknya kita juga harus jaga juga, kayak 50-50 aja. Kalau wayai kuliah ya udah kuliah, kalau wayai ngobrol sama temen ya udah, tapi sewajarnya aja. Kayak jangan sampai lebih kayak yang keluar bareng harus ada ini, harus ada kemana-mana harus ada ini gitu. Mungkin itu sih. Jadi tanggapan Mas Doni itu sudah benar ya yang dilakukan Mbak Fira sekarang, karena dia udah tidak terbawa arus sama teman-teman itu gitu. Jadi yang semuanya setuju di sini yang dilakukan Mbak Fira itu benar, atau ada pendapat yang lain atau enggak? Ini membahas tentang masalah takutnya Mbak Fira yang mencari teman lagi gitu. Apakah ada cara buat hal itu? harus pilih-pilih teman aja. Harus kita pilih teman. Jadi Mbak Fira ini nggak apa-apa untuk membuka pertemanan lagi, nggak apa-apa, tapi harus pinter gitu Harus ya. pintar. Kayak misalkan contoh, saya juga kalau dari saya ya, pertama saya masuk kuliah ya gitu. Kayak saya kan nggak kan awal-awal kuliah kan pasti kan kita kan harus kenalan dulu kan, harus kayak adaptasi sama kelasnya sendiri, teman kelasnya sendiri. Nah sama saya juga gitu, kayak nyari mana yang benar-benar berbenefit buat saya, menguntungkan buat saya. Bukan berarti menguntungkan buat saya aja, saya juga harus menguntungkan buat dia, kayak mutualisme lah. Nah jadi saya dulu tuh harus bener-bener hati-hati karena saya tahu di dunia kuliah itu seperti apa, pertemanan di dunia kuliah itu seperti apa, apalagi di Malang kan. Nah jadi ya mau nggak mau kita harus mau nggak mau kita harus cari sifat aslinya dia kayak apa. Caranya apa? Kayak pelan-pelan ngedeketin, terus akhirnya kan sifat aslinya kan keluar. Nah baru kita tahu yang mana buat kita yang cocok buat ditemenin, yang sekiranya menguntungkan buat diri kita juga menguntungkan buat dia. Contohnya saya ada satu kan namanya Cahyo di kelas saya. Nah itu emang paling menurut saya beda dari yang lain. Soalnya apa? Dia cowok tapi dia rajin. Dia cowok tapi IPK-nya 4 tuh. Semester 1, semester 2. Nah, ya udah karena anaknya dia positif, gak nego-nego, ya udah saya gandeng sampai sekarang. Akhirnya apa? Saya juga ikut saya juga ikut untung lah istilahnya. Karena apa? Karena ya harus pinter pilih-pilih teman aja. Kalau misalkan latar belakangnya Cahyo, kalau emang dia negatif kayak temannya Mbak Syafira tadi, ya udah kita harus juga jangan kalau bisa ya jangan terbawa arus juga.
harus bisa pintar-pintar menjaga diri aja. temenan nggak apa-apa tapi jangan terlalu Temenan nggak apa-apa tapi jangan terlalu dalam. tapi yang untuk dari masalah pikiran kita kadang memikirkan orang itu sama saja. Makanya kita udah bermasalah sama teman kita yang satu ini. Ya. Terus karena kita memikirkan nanti kalau karena temenan sama dia dekat terus jauh kita mau melakukan hal itu ke orang lain. Iya. Nah itu menurut kalian tuh benar apa enggak? Hal seperti itu. Kayak maksudnya kayak gimana? Sama gini, kan tadi Mbak Vira di sini kan berteman dengan temannya sampai si A misalkan ya, kita anggap si A ini sampai dekat sekali kan. Terus Mbak Vira itu malah ada crash terus menjauh gitu kan ya. Nah, sekarang posisinya Mbak Vira tuh malah jadi kayak mau berteman lagi dengan orang lain itu kan jadi takut gitu loh. Karena Mbak Vira takutnya deket terus crash gitu. Berarti kan dari pikirannya Mbak Vira nih buat nyari orang baru tuh udah terkesan negatif dulu gitu loh. Jadi apakah ada cara untuk menghilangkan itu? Iya, trust isunya gitu. Ya kembali ke diri sendiri gitu. Gimana caranya mengelola itu, mengelola pikirannya gimana? Iya. Berarti Mbak Vira di sini kan ngerasa trust issue, berarti Mbak Vira juga jangan itu ya. Jangan negatif thinking kepada orang lain. Iya. Ya kenalan ya nggak apa-apa, cuman Teman nggak apa-apa. ya berteman ya nggak apa-apa, tapi cuman jangan berlebihan lah gitu. Orang lain kan kita juga Iya. harus pintar-pintar menilai orang lain dan memposisikan diri kita di mana. Oke, ya. Di sini berarti punya teman dekat semua atau ada yang individu kayak dia udah punya teman dekat gitu. Saya sendiri, Mbak. Saya pribadi. Di kelas Mbak sendiri Oh enggak, kalau di kelas ada. ada yang temen akrab banget gitu ada. Kebetulan aku sama kayak Mbak Safrina sih, di kelas sekarang nggak ada teman dekat. Oh enggak. Jadi ya kemana-mana sendiri. Cuman kan kalau misalnya kayak nongkrong, ngopi kayak gitu tuh masih ada teman dekatnya lah, buat di luar aja, bukan di kampus apa di kelas. Jadi kalau teman itu ada. Tapi kalau yang teman dekat di kelas di itu kelas nggak ada. Kebanyakan di luar kelas gitu Iya. ya. Mungkin karena kalian ini kan anak kuliah semua ya. Mungkin karena masih baru semester berapa? Semester 3. Semester 3. Semester 1 Oh, semester 1. Oh, semester 1. Mungkin karena masih semester 3 kan juga masih lumayan baru kan, masih awal. Jadinya belum bisa menemukan teman yang benar-benar pas gitu kan. Teman yang tahu sisi buruknya apa, sisi baiknya apa gitu itu. Dan benar kita di sini tuh harus pilih-pilih teman. Gak apa-apa berteman dengan semuanya, tapi jangan sampai kita kebawa ke sisi negatifnya mereka gitu kan. Oke. Ada yang mau ngasih pendapat lagi? Sudah mungkin cukup. Sudah Oke. terjawab. Oke, jadi saya izin menyimpulkan ya Mbak. Jadi Mbak Vira di sini tadi tuh takut untuk memulai berteman dengan orang lain, apalagi teman sekelasnya Mbak Vira, karena Mbak Vira di sini punya trauma ya dengan temennya, pernah dekat banget tapi malah dijauhi karena menjauh, tapi malah menjauh saat Mbak Vira tuh lagi down gitu ya, Mbak. Dan respon dari teman-teman yang lain itu biasa saja ya. Tadi responnya itu biasa aja karena ya sudah, teman itu ada masanya gitu kan. Dan respon dari keluarganya juga gak apa-apa, kamu menjauh gak apa-apa, asalkan menjauhnya ya karena ada alasan negatif dari temennya gitu kan ya Mbak. Jadi orang tua juga menyarankan untuk fokus buat belajar dulu, temenan gak apa-apa, negatifnya jangan dulu, jangan diikuti gitu ya Mbak.
Dan solusinya dari yang tadi ada dipilih-pilih lagi untuk berteman, jangan sampai salah pertemanan, juga ya jangan menganggap seseorang itu sama rata. Jangan, intinya itu ambil baiknya buang buruknya. ya jangan ambil baiknya buang buruknya, benar sekali. Gimana perasaannya Mbak Mira saat konseling tadi? Ya udah agak sedikit lega sih, udah terbuka lagi. Udah lega ya Mbak perasaannya ya Mbak. Oke, jadi di sini tadi kita udah membahas tentang masalahnya Mbak Vira. Jika Mbak Vira ini masih merasa kurang, kita bisa melakukan konseling di berikutnya. Nah, di konseling berikutnya ini kita akan mencari lagi masalah dari orang yang ada di sini, tim yang ada di sini, anggota yang ada di sini, dan diharapkan kalian itu kedepannya wajib mengikuti saat konseling ini ada lagi gitu ya. Oke, kalian bisa melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Terima kasih sudah mau untuk konseling kelompok pada hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi